lagi sholat inget masang slot, lagi sholat nungguin kakak biar diajarin cepet makswin. Udah diajarin berkali-kali, udah download yang gacor-gacor, tetep aja nggak di WD. Amsyong, betul. Lagi sholat masih mikirin judi. Bahkan yang lebih parah, lagi sholat doa biar menang judi. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, menangin judi. Subscribe coy, pencet loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para ulama, kiai, masyayikh, ustadz, ustadzah, para habaib, tuan guru Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi, Ustadz Wahyuddin, guru-guru kita semua, ketua DKM Masjid Asy-Syafi'iyah, beserta seluruh jajaran pengurus lainnya. Mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah. Amin. Orang-orang tua, sesepuh-sesepuh, tokoh-tokoh, aparatur pemerintah, RT, RW, lurah, camat, bimas, babinsa, kapolsek dan ramil yang saya dan kita hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, adik-adik, kita semua yang berkumpul di sini mudah-mudahan kumpul lagi di sorga. Amin ya rabbal alamin. Banyak sudah pastinya nasihat dari guru kita Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi. Pulang dari sini mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut umat yang terbaik, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah akhlak Nabi, begitu mulia sifat Nabi, sehingga tidak ada lagi yang mampu melebihi kesempurnaan akan sifat, akan sikap, dan itulah kemudian Nabi menjadi Rasul sekaligus penutup para Nabi dan Rasul. Dan kitalah umat yang terakhir, umat yang terbaik. Mudah-mudahan kelak di akhirat Allah kumpulkan kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu harapan kita, niat kita datang ke sini, duduk di sini karena cinta sama Nabi. Mudah-mudahan kita yang mencintai Nabi akan duduk bersama orang yang dicinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini temanya dahsyat. Sentuh hatimu dengan Quran, lembutkan hatimu dengan sholawat. Sebaik-baik ucapan adalah doa dan sholawat untuk Rasul tercinta. Alhamdulillah. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi alam semesta.
Apa itu rahmat? Apa dong? Rahmat engkong itu mengkong rahmat. Ajarannya penuh kasih sayang, kehadirannya membawa kasih sayang, diutus oleh zat yang maha pengasih dan penyayang, sehingga jadilah kita umat yang dikasih dan umat yang disayang, sehingga kita masuk surga. Sebagaimana Nabi pernah menyampaikan, semata bukan karena amal, illa birahmatin minallah, karena Allah kasihan sama kita, makanya kita dimasukin ke surga. Lu masuk surga karena dikasihanin aja belagu banget lu, pakai pengen ngafling sendiri surga. Illa birahmatin minallah, kalau bukan karena rahmat kasih sayang Allah. Jangankan jahitan, potongan aja nggak ada kita kayaknya ke surga ini. Ayo dah, kira-kira pantas nggak kita nih guru ya masuk ke surga? Rasa-rasanya saya pribadi aja nggak pantas. Kalau Allah hadapkan nanti di akhirat dengan keadilannya, mau ngomong apa kita sama Allah? 24 jam loh Bu, dikasih oleh Allah waktu tiap hari. Ibu sampai hari ini tuh yang 24 jam dipakai ngapain aja? Yang di atas, oh ngerumpi, ngerumpinya berapa jam? Tidur berapa jam tidur? 8 jam. Sisa berapa itu? 24 kurang 8 berarti sisa 16. Gosip berapa jam gosip? Sejam kurang nggak? 4 jam? 6 jam? Bisa lanjut sampai 3 hari 3 malam tuh. Kerja cari duit berapa jam? 8 jam. Masak berapa jam? 3 jam campur gerutu itu kayaknya. Ngasih duit dikit minta masak enak, laki apaan model begini buat tukar juga sama abu gosok begitu. Sholat berapa menit? Gue nggak tanya jam dah, menit kalau sholat dah urusannya. Subuh berapa menit subuh? Kalau rokaat udah pasti 2, menitnya yang beda. Rokaatnya sama, menit yang beda. Subuh berapa menit? 5 menit itu kelamaan itu. Jangan-jangan kalau nggak ada yang ngelihat semenit setengah kali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya baru alhamdulillah udah ruku aja. Udah sholat dong? Udah. Zuhur berapa menit? Asar berapa menit? Maghrib berapa menit? Isya berapa menit? Kalau 5 menit aja kali 5, buat Allah cuma 25 menit. 24 jam dikasih Allah, buat Allahnya 25 menit. Apa pantas ada di sorga? Dimasukin juga malu perasaan. Makanya kan Abu Nawas bikin syair ya begitu tuh. Dibilang lucu ya lucu, tapi ya itu harapan, cuman penuh rasa malu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala jahimi fahabli taubatan waghfir fa innaka ghafiru
azimi. Dibilang pantes, rasanya nggak pantes. Tapi kalau nggak masuk surga, mau kemana lagi? Masuk neraka nggak kuat ya Allah. Aku berharap dosa yang begitu banyak Kau ampuni ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, karena Engkau Maha Pengampun ya Allah atas segala dosa dan kesalahan. Cuman itu yang kita minta, Pak, Bu. Jangankan di luar kita ngelihat dosa dengan mata, kita ngedengar dosa dengan telinga, kita ngeresep dosa pakai pikiran dan hati. Lagi sholat aja, lagi sholat, Bu, lagi sholat, jangan-jangan campur dosa sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, saya cakep juga tuh anak Pak Haji ya. Pakai lewat lagi. Ya, gua batalin dosa. Gua nggak batalin, dia lewat aja, hilang dah, hilang. Lagi sembayang ngeliatin si montok. Lagi sholat inget kunci motor. Lagi sholat inget ikan peda. Lagi sholat inget ikan asin. Lagi sholat inget masang slot. Lagi sholat nungguin kakak biar diajarin cepet makswin. Ohoy, udah diajarin berkali-kali, udah download yang gacor-gacor, tetep aja nggak di WD. Amsyong, betul. Lagi sholat masih mikirin judi. Bahkan yang lebih parah, lagi sholat doa biar menang judi. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, menangin judi. Lagi sembahyang. Bayangin coba, dari 24 jam, detik mana yang kagak ada dosa kita tuh? Keluar rumah lihat dosa, masuk rumah si hitam di pojokan main WA mulu. Gua gedek banget dah, udah jelek, gembrot, ngelayanin kagak, ngasih kopi kagak, gua sumpahin dosa, enggak gua sumpahin ngeselin. Ngelihat bininya gedek bener. Bagaimana tuh? Hampir 24 jam. Kayaknya kagak ada yang tersisa tuh. Setiap detik kita ada aja dosa-dosa yang nempel. Betul gak? Kalau dihadapkan pada keadilan Allah, mau ngomong apa kita di depan Allah? Tapi kalau Allah hadapkan kita dengan rahmatnya, Allah sampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah, sahabat tuh orang yang mencoba dirinya jauh dari dosa. Bahkan ada sahabat yang dijamin masuk surga. Dengar ayat ini tersungkur melihat kebahagiaan
atas janji Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Yang dengar nggak punya dosa, bahkan mencoba untuk menghindar dari dosa, dengar ayat ini netes air mata, tersungkur jatuh melihat keagungan kebesaran atas rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya. Kenapa begitu? Sebab yang dipanggil dalam ayat ini, Pak, bukan yang di masjid, bukan yang di musola, bukan yang di majelis taklim, bukan yang seneng ngaji, bukan yang seneng duduk ibadah. Yang dipanggil yang lagi ngecak capsa, yang lagi main gaple, yang lagi main remi, yang lagi banting balak 6, yang lagi masang slot, yang lagi tidur di rumah janda. Tidur doang emang apa sih? Orang tuh janda punya kontrakan. Resek lu. Yang dipanggil yang dosanya besar, sangkin besarnya kata Allah melampaui batas, offset, puas. Apa panggilan Allah? Ya ibadi, wahai hambaku tersayang. Allah nggak panggil mal'un, orang laknat. Udah kebanyakan dosa lo laknat, enggak. Allah panggil ya ibadi, wahai hambaku tersayang. Itu yang dipanggil ibadi, yang dosanya udah melampaui batas. Sini, come here, kemari. Saya mau kasih tahu. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Harapan, jangan putus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau kita nanya maksudnya apa ya Allah? Allah jawab, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya aku Allah mengampuni semua dosa-dosa. Muncrat ya tong. Maaf ya. Pantas gue cium kok bau banget tuh jigong gua nggak taunya. Maaf ya. Lo kalau gue ceramah bawa payung, gue suka nyembur. Kenapa Allah memberikan jaminan dan harapan yang luar biasa kepada para pendosa? Allah mau ngenalin dirinya di hadapan kita. Manusia yang punya dosa kadang-kadang sombong, yang punya dosa lagunya gede banget, yang punya dosa berasa nggak punya dosa sama sekali. Allah mau kasih tahu, innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah itu ghafur dan Allah itu rahim. Bu, kita punya dosa nggak nih? Kita kalau ngelihat ada orang punya dosa, bagaimana perasaan kita? Berasa paling suci. Ngelihat orang punya dosa, langsung berasa paling suci. Allah mau kasih tahu, saya nih Tuhan yang maha segalanya. Saya nyiptain hamba, saya nyiptain manusia, saya nyiptain alam semesta. Ada yang bikin dosa bahkan begitu banyak, saya masih panggil sayang loh. Coba nih, cie gorengan. Bu, kalau suami ibu bikin satu kesalahan,
Ceritanya dia ngopi di rumah perawan. Janda udah dikawinin kan tadi. Suami ibu ngopi di rumah perawan. Ibu sebel. Lah, masa ngopi doang sebel? Kali aja perawannya emang punya warung kopi. Ya gimana nggak sebel Pak Ustadz? Ngopinya 5 menit, nginepnya 7 hari. Satu kesalahan suami ibu. Ibu masih panggil dia sayang nggak? Yang belakang, lakinya bikin salah, masih manggil sayang nggak? Berubah ya. Baru satu. Bagaimana kita yang jutaan dosa ke Allah masih dipanggil sayang? Itu rahmat. Itu rahmat. Karena Allah pengen kita masuk surga, dibikin gampang. Dosa gede diampunin, dosa banyak diampunin, dosa luber diampunin, dosa seabrek-abrek diampunin. Itu karena Allah sayang. Kalau nggak sayang dibikin susah kita untuk minta ampun. Kayak dulu tuh umatnya Nabi Musa, kalau dosanya gede, dosanya besar, tidak terampuni kecuali faktulu anfusakum. Kalau kau mau diampuni, bunuh diri. Masya Allah. Lah iya makanya. Lah, apa nggak jadi yatim lo? Bapak lo habis main micet. Main micet doang agak apa-apa kali. Yang repot kalau dia ikut ngukur, jaraknya diukur, itu yang bahaya. Kebayang nggak kalau kita punya dosa besar, nggak ada lagi istighfar kecuali bunuh dirimu kata Allah, baru ku ampunin. Apa nggak semua orang tahu? Ngapa tuh bunuh diri? Wah, pasti habis. Begini. Apa nggak malu sekeluarga? Apa nggak malu kehormatan dirinya? Orang nggak ada cerita kecuali bunuh diri. Tapi karena Allah sayang, lu bikin dosa ngumpet-ngumpet, lu istighfar juga ngumpet-ngumpet, nggak apa-apa. Malah kalau cerita jadi dosa. Kalau punya dosa, nyeritain dosanya malah jadi itu namanya mujahir. Tahu lo mujahir? Bukan ikan, tuh mujahir. Ikan. Mujahir, bukan mujair. Siapa itu? Orang yang udah ditutup aib dosanya oleh Allah, diceritain dengan bangga. Coba, kalau Allah nggak sayang sama kita, aduh, bakal jadi apa nih kampung kita? Sepi. Yang perempuan pagi udah mati bunuh diri, yang laki udah mati bunuh diri. Apa nggak ngumpul tuh yatim piatu di sini? ya makanya lu bersyukur ya Tong ya. Lu bersyukur bapak emak lu ngelahirin lu. Saat ini kita hidup di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya enak, rahmat. Itu rahmat. Niat baik udah dicatat. Ya Allah, kalau saya punya duit bulan depan dapat bonus, saya mau santunin anak yatim, saya mau kumpulin anak yatim, saya mau kasih duit 2 juta ke anak yatim. Mana niat? Lagi lu, aku baru niat kita lagi. Tahu ada urusan, ada persoalan yang kita tidak bisa tunaikan niat kita. Udah dicatat belum tuh niat kemarin pahalanya? Niat belum dikerjain, bahkan nggak sempat dikerjain karena satu persoalan. Orang bukan nazar, kalau nazar iya. Niat udah dicatat oleh Allah, tapi kalau niat, nah ini mau maulid bentar malam nih di Masjid Syafi'iyah, pasti sendal banyak nih.
Tak kalau gue datang ke sini, gue intip kanan kiri, gue tuker sendal swallow gue. Baru niat tong, baru niat. Udah dicatat dosa belum? Belum, gue keplak loh. Belum. Bujuk pakai ngotot lagi. Belum. Lu udah makan kembang belum? Udah. Niat, udah berangkat, udah duduk di masjid, tinggal action, ngelihat situasi, ngedenger ceramah, nggak jadi nyolong. Niat nyolong, nggak dicatat dosa karena nggak dikerjain. Begitu lu denger ceramah sadar nggak ngerjain, dicatat pahala lagi oleh Allah. Bayangin, niat nyolong nggak dicatat dosa, nggak jadi nyolong dapat pahala. Karena niatnya kagak jadi, dicatat pahala oleh Allah. Itu tandanya apa itu? Sayang nggak Allah sama kita? Kalau Allah nggak sayang, dibikin susah nyari pahala, dibikin susah kita masuk surga, dibikin ribet kita melakukan kebaikan. Tapi baru niat udah dicatat, belum dikerjain sudah dicatat, apalagi dikerjain. Niat jahat nggak dicatat dosa, ngebatalin niat jahat malah dapat pahala. Asik nggak tuh? Ya tepuk tangan, kata gue wayang apa? Itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Utusannya rahmat, sifat-sifatnya rahmat, sikap-sikapnya rahmat, yang diajarkan rahmat, yang dibawa rahmat, sehingga apapun yang dikerjakan dan diikuti oleh kita dari baginda Nabi semuanya cantik, indah, penuh cinta kasih sayang. Alhamdulillah. 2019 Pak, tuh dong, saya berangkat haji bareng istri saya. Kebetulan istri saya 3 anaknya 3, anak saya 3, istri Baru satu, biar satu. rasa baru satu. Lu pakai ngedoain lagi, masa gua nggak aminin? Ketemu saya dengan Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair almarhum wal maghfurlah. Saat itu saya dipanggil ke hotel, masuk kamar beliau bersama istri, ditemani murid-murid beliau. Di antara wasiat kata Mbah Mun, bisa saja orang itu masuk surga karena amal kecil. Beliau kasih contoh, bisa jadi seseorang itu Allah masukkan ke surga karena menolong semut di dalam toples gula. Ibu punya toples isi gula, pernah ada semutnya di dalam? Kalau ngelihat semut di dalam toples gula, ibu apain? Pencet, matiin, diaduk-aduk sampai puyeng, anaknya, bininya, babanya, engkongnya, cicitnya, cecetnya, buyutnya, semuanya lu nih, biang lala, halilintar kayak di Dufan, puyeng lu, dipencet juga. Kata Mbah Mun, bisa jadi semut yang kamu tolong itu jadi sebab kamu masuk surga. Masya Allah. Ya, asik nggak tuh? Bahkan maaf, seorang PSK, perempuan nakal,
Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi menyampaikan, dapat ampunan dosa tuh perempuan karena nolong anjing aus. Pulang dinas, lihat anjing keausan di pinggir sumur, buka selendang, buka sepatu, ditarik air, dikasih minum, anjingnya pergi. Allah berikan rahmat ampunan buat perempuan yang pendosa itu. Masya Allah. Tapi hadis ini bukan untuk melegalkan dosa, bukan. Jangan sampai itu kedengeran sama yang mangkal. Woi, kata soulmate kita masuk surga semua. Hore, gembira nih. Bagaimana caranya? Pulang mangkal kita cari rumah orang yang punya anjing. Kita bawa air seember-seember. Beli dulu tuh le mineral yang 1 galon. Kasih tuh anjing aus. Bukan begitu belai. Terus salah tafsir lagi. Nabi mau ngasih tahu saudara-saudara, kalau kita berbuat baik bahkan kepada hewan, binatang sekalipun, Allah kasih pahala, Allah ampunin dosa. Ajib nggak tuh? Bagaimana kalau kita sayang sama orang miskin, cinta sama orang tua, berbagi sama tetangga, santunin anak-anak yatim, santunin janda-janda tua, kawinin janda muda. Kalau yang tua nggak usah dikawinin, nyeksa. Kasih aja kontrakan gratisin, beliin baju, seneng banget tuh nenek-nenek. Nenek-nenek jangan sedih, gigi ompong, itu tandanya masa pertumbuhan. Lihat nih anak-anak masa pertumbuhan, giginya masih pada ompong, ya tong ya. Bawaannya gemes, mau nyubit pipi. Ya Allah, nenek-nenek juga. Kalau kita ngelihat nih yang ompong, gemes mau nyekek. Pipinya dong, masa lehernya. Masya Allah. Rahmat. Makanya yang Nabi ajarin simpel-simpel aja, Mak. Ketemu orang, senyum, ngucap salam, gratisan semua. Ngucap salam, senyum, pahalanya kayak sedekah. Suruh sedekah aja tidur. Ayo, Allah, wah sedekah nih. Ya udah lewat ya, bisa bener. Sedekah aja susah, senyum doang dapat pahala kayak orang sedekah. Pahala lo ya, jangan ntar begitu di Masjid Syafi'iyah lewat kotak amal disenyumin. Dilewat lagi, lu senyum mulu, kata soulmate senyum sedekah, bukan namanya kotak panjul. Senyumnya sama orang. 3, doain saudara, doain tetangga, gratis, gretong kagak bayar. Ngucap salam bayar nggak? Senyum bayar nggak? Ngedoain tetangga bayar nggak? Tuh yang gratis begitu aja kita nggak kerjain. Pernah nggak doain tetangganya biar duitnya banyak? Gue rasa nggak pernah. Nih, mulai ntar malam, mulai besok, pokoknya mulai nyari. Doain tetangganya, doain temennya, doain bestinya, doain keluarganya. Ya Allah, itu tetangga saya kesian. Tiap ketemu buat nyambung silaturahmi nggak putus, minjem 100 mulu. Ya Allah, kasih duit dia yang banyak, bikin kaya ya Allah, bikin sukses hidupnya ya Allah, bikin uangnya berlimpah ya Allah, biar dia bisa haji, biar dia bisa umroh, biar dia bisa jalan-jalan ke luar negeri. Pernah doain begitu tetangganya? Kagak. Yang bener aja, rugi dong. Sorry ya,
buat gratis, tapi buat ngedoa begitu nggak mau. Ya Allah, pengen sih ngedoain kayak yang soulmate bilang, tapi dia susah aja belagu, bagaimana kaya, nggak jadi dah, amin. Nggak jadi didoain. Jangankan doain tetangga, gua nggak yakin nih bini doain lakinya biar duitnya banyak, nggak yakin gua. Paling doanya standar, sehat, panjang umur, banyak rejeki, soleh, standar. Masa buat suami doanya standar, yang spesial dong. Kayak tadi tuh, ya Allah, suami saya biar makin mempesona, makin ganteng, makin cakep, makin sukses, duitnya banyak, hartanya berlimpah, rumahnya mewah. Dia susah aja pengen kawin mulu. Nggak jadi, ya Allah, revisi. Doa kayak undang-undang direvisi. Tambahin dong doanya, tapi cintanya, setianya buat saya aja ya Allah, amin. Bisa nggak begitu? Bisa nggak doain lakinya begitu? Bener ya Bu, bisa jadi laki kita seret cari duit karena kita nggak pernah doain. Iya, makanya doanya yang spesial. Jangan cuma soal rezeki banyak. Dia pulang roh dan jasadnya juga rezeki buat ibu. Coba kalau pulang jasadnya doang nggak ada rohnya, lah ibu sedih. Kalau pulang rohnya doang nggak pakai jasad, ibu lari. Gentayangan nih laki gua rohnya doang. Dia datang, roh dan jasad aja udah rezeki. Ya Allah, makasih masih diberi nikmat rezeki suami yang bisa pulang dengan roh dan jasad dalam keadaan sehat. Soal duit mah nomor 6. 1 sampai 5 Pancasila. 1 sampai 5 Pancasila. Duit mah nomor 6. Coba tuh. Ya. Hei. Ibu kalau pulang suka nanya nggak? Nanya apa sama lakinya? Nah ini nih. Terakhir nih sebelum jam 11. Jamnya mana sih? Wah, itu dia tuh. Saya lewat 5 menit nih, kurang 5 menit. Terakhir. Bu. Ibu mau nggak suaminya tidak jadi pendusta? Ibu kepengen kan suami yang bukan pembohong? Pengen? Suami idaman kan? Betul? Saya kasih resep ya. Amalin ya. Mau? 1 resepnya. Kalau suami pulang jangan ditanya dari mana. Abang dari mana? Ah udah tuh. Gua jujur cerai. Gua nggak jujur bohong. Akhirnya gara-gara ditanya dari sono. 1. Sama siapa? 2. Kemana aja? 3. Ngapain aja? 4. Terus 5. Apalagi 6. Kebayang nggak? 1 hari dari 1 pertanyaan dia bikin 10 kebohongan. Kali 40 tahun hidup sama lu, berapa ribu bohong tuh. Ayo, mau suaminya tidak jadi pembohong? Jangan tanya dari. Bisa? Apa nggak boleh nanya soulmate? Boleh. Pertanyaannya, abang capek. Iya. Lemes malah neng, lemes. Abang mau minum apa? Ada kopi, ada susu, ada teh manis,
Atau abang mau mandi sendiri apa mau dimandiin campur kembang? Itu udah disiapin kain putihnya. Oh soboh. Nanya boleh, tapi yang begitu nanyanya. Abang capek, pijitin ya. Mau disiram pakai minyak angin apa minyak panas? Neng belum aja neng, ada minyak panas. Ya namanya orang nanya. Kali abang mau disiram minyak panas tuh bekas ikan asin. Tanyanya begitu. Selebihnya enggak usah lu tanya dari mana. Sama siapa? Gue takut. Dia bohong seumur hidup. Makanya saya bilang bini saya, pokoknya kalau saya keluar rumah, lu nggak usah tanya gue kemana. Iya tahu ke acara Asyafi'iyah kan masjid. Yang gue takut itu pulang dari Asyafi'iyah. Kalau peginya gue tahu, pulangnya yang gue ngeri gitu gini. Enggak, tenang, kita selalu kirim Sherlock berjalan. Biarlah handphonenya yang berjalan, orangnya ketinggalan. Keceplosan. Makanya capek kalau mikirin laki kerja. Apa nih? Kalian Sherlock berjalan, Sherlock live, ya. Dia nggak tahu akal kita, ya kita. Lu aja kali sama gua. Ditaruh deh handphonenya di mobil. Dia bilang sama supirnya, lu jalan yang jauh. Dia ngetem tuh laki. Ya. Masya Allah. Suami saya selalu mengirim Sherlock berjalan. Itu yang jalan supir lo. Laki lu mah diam. Pengalaman enak aja. Jangan suka nuduh yang bener ya. Ya Allah, capek hati ya. Capek nggak hati? Capek. Perempuan itu Allah kasih lebih perasaannya, laki itu Allah kasih lebih akalnya. Makanya perempuan gampang diakal-akalin. Karena perempuan itu besar di perasaan, laki itu gede di akal pikiran. Makanya kalau laki nggak kerja, yang ibu tanya bukan hatinya tapi otaknya. Bang, otak lu nggak ada apa? Lu nggak lihat nih anak lu nih belum bayaran sekolah, mikir bang pakai otak. Dia nggak tanya perasaan, kagak, otak yang ditanya. Masih ada bang, kalau udah nggak mau jual aja di OLX bang, kali laku buat makan bocah. Yang ditanya otak. Tapi kalau perempuan, mamah tega, perasaannya di mana coba? Papa pulang sudah dalam keadaan lelah, mamah masih marah-marah, mamah masih ngomel-ngomel. Ah mamah, jangan gitu dong, sedih nih. Yeah. Mama pakai perasaan ya mah ya. Ya papa udah capek. Makanya mamah kalau pakai perasaan ngerti suami capek Pak Ustadz saya juga perempuan capek karena perasaan gede, capek jadi kalah. Orang perasaan takut aja maling lompat 3 meter, perasaan itu mengalahkan logika loh. Jadi kalau ada perempuan bilang gue juga capek, emang lu doang? Capeknya ibu itu kalau ngelihat suami kalah. Maling pakai perasaan, takut gue dikejar-kejar, mati dah dibakar. 3 meter tuh tembok bisa dia lompatin. Latihan kagak pernah bisa lompat 3 meter karena perasaan. Maka ibu dikasih Allah perasaan supaya mengalahkan rasa capeknya. Kalau itu nggak dipakai, akhirnya laki nyari hiburan di tempat lain. Bu,
Cuman modal 200 dipanggil sayang, modal pego pakai dipangku, modal 300 dicubit-cubit, modal 400 au. Dia mikir yang di rumah tiap hari gue kasih makan, tiap bulan timbangan nambah, manggil gue keset. Orang mah kaset. Ya, oke. Mudah-mudahan jadi rahmat rumah tangga kita, buat istri, buat suami, buat anak-anak, dan mudah-mudahan sedikit banyak yang kita bisa amalkan dari apa yang disampaikan guru-guru kita menjadi jariah buat kita semuanya. Terima kasih. Mari sama-sama kita baca sholawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di waktu akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقت السهر بيطيب الحلال صفا